Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwan wal akhawat, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini memberikan kesempatan kepada kita, yaitu beraktivitas di dalam bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah, Syahrul Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk semangat beribadah dan menjalankan amal-amal saleh di dalamnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita serta menerima seluruh amal ibadah kita dan doa-doa kita. Ikhwan sekalian wal akhawat, di sini salah satu panitia memberikan kepada saya sebuah risalah ringkas yang berkaitan tentang aktivitas kita di bulan Ramadan, yang penulis memberikan judul di sini Akhta'una fi Ramadan, kesalahan-kesalahan kita di dalam bulan suci Ramadan. Secara judul, maka risalah ini penting untuk kita ketahui di dalam rangka memaksimalkan aktivitas kita atau ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Kita berharap bahwasanya setiap Ramadan kita bisa lebih optimal dan memperbaiki kesalahan yang lalu. Maka di sini penulis di dalam judul tersebut mengkhususkan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan makanan, karena yang di situ adalah terbesar kesalahan tentang makanan yang dianggap hal yang biasa oleh kaum muslimin. Ikhwan wal akhwat sekalian, untuk menyingkat waktu, sebelumnya saya mohon maaf terlambat agak lama tadi, luar biasa ya, arusnya Malang tidak sama dengan Blitar tempat saya, lebih lengang. Kemudian ditambah hujan deras. Di sini Masya Allah belum hujan, atau tadi katanya sudah hujan. Taib, untuk menyingkat waktu, mudah-mudahan ini ada 23 halaman, 20 sampai 23 halaman kita ringkas di dalam waktu ya 1 jam ya kurang lebih, atau mungkin 45 menit. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan berbuah amal yang soleh. Awalan, yang pertama, al-iftar fi nahari Ramadan min ghairi udhrin. Kesalahan pertama adalah berbuka pada siang hari bulan Ramadan tanpa uzur. Kita ketahui bahwasanya syariat puasa ini bukanlah memberatkan manusia. Syariat puasa ini justru ada hikmah yang besar di baliknya. Hanya saja mungkin sebagian manusia menganggap ini adalah hal yang mengekang. Kebutuhan setiap harinya makan, minum itu tidak dilakukan, padahal hanya sekian waktu saja. Kita tidak membahas hikmahnya, kita fokus di dalam kesalahannya di sini. Kemudian penulis menyebutkan sebuah hadis ya dari Nabi SAW, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Bainama ana naimun," ketika saya tidur kemudian bermimpi, "atani rajulani," datang kepada saya 2 orang malaikat. Disebutkan rajulan ya, karena tidak mungkin malaikat menjelma menjadi manusia melainkan pada bentuk laki-laki. Melainkan pada bentuk laki-laki. Ini masalah sisi akidahnya.
Fa akhadha bi dhab'iyyah. Kemudian dua orang laki-laki tersebut mengambil lenganku, kata Nabi SAW. Dhab'un itu adalah lengan bagian atas ini, perbatasan antara siku dengan bahu. Diambil kanan dan kiri. Fa'ataya bi jabalan wa'ra. Kemudian saya dibawa menuju gunung yang terjal, susah dilalui. Faqala, dua orang tadi mengatakan, us'ud, naiklah wahai Muhammad. Faqultu la utiquhu, aku pun mengatakan saya tidak mampu naik. Faqala, dua orang tadi mengatakan, inna sanusahhiluhu laka, aku akan membantumu untuk naik. Fasa'adtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, aku pun naik sampai berada di pertengahan gunung. Idza bi aswatin syadidah, aku pun mendengar suara yang sangat histeris. Qultu ma hadhil aswat, aku bertanya suara apa ini? Qala, dua orang tadi mengatakan, hadza iwa'u ahlin nar, ini adalah teriakannya penduduk neraka. Thumma untuliqa bi, kemudian aku dipindahkan lagi. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim, aku pun melihat ada orang-orang yang digantung di atas araqib. Araqib itu adalah tulang yang terletak di atas tumit dan di belakang mata kaki. Tulisan mereka dirobek. Tasilu ashdaquhum daman, sampai mengeluarkan darah. Qultu, aku mengatakan, kata Nabi Muhammad, man haula, siapa orang-orang ini? Qala, dua orang tadi mengatakan, alladzina yuftirun qabla tahillati shaumihim, itu adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Ini adalah hukuman akhirat bagi mereka yang meremehkan puasa, terutama di bulan Ramadan. Ketahuilah jamaah sekalian, siang hari bulan Ramadan ini adalah waktu yang mulia. Semuanya bukan siang harinya, tetapi siang harinya disyariatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala puasa. Tujuannya adalah supaya kita menghormati bulan tersebut. Kita menghormati bulan tersebut. Dan seseorang yang berada dalam bulan suci Ramadan, kata Nabi SAW, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, pahala dilipat gandakan. Bayangkan hikmah dari syariat puasa ini, kita menahan haus, lapar, kemudian syahwat dari subuh sampai maghrib, atau dikenal dengan istilah puasa. Kalau kita perhatikan, puasa ini adalah ibadah yang panjang sekali, tidak sama seperti sholat. Sholat sekian menit, salam, selesai. Baca Al-Quran, selesai. Ta'lim, sekian jam, selesai. Puasa lama. Kita aktivitas apapun di dalamnya, selama tidak maksiat, maka dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan kita istirahat ketika kondisi puasa, tulis pahala. Kita berjalan, kondisi puasa, ditulis pahala. Sampai kapan? Mulai dari subuh sampai maghrib. Ini adalah bulan tempat kita panen pahala, jamaah sekalian. Dan di sini disebutkan apa hukuman di dunia. Kalau tadi hukuman di akhirat, digantung dan dirobek mulutnya. Hukuman di dunia, kata penulis di sini, yang pertama adalah terhalanginya pelakunya dari barokah. Terhalanginya pelakunya dari barokah. Jelas Nabi SAW mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, sifatnya adalah mubarak, penuh barokah. Orang yang tidak berpuasa di dalamnya terhalang dari keberkahan. Apa keberkahan itu? Yang dimaksud keberkahan, secara istilah keberkahan maksudnya adalah bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan dan sifatnya langgeng. Bertambahnya kebaikan dan sifatnya langgeng. Antum lihat, kalau kita berpuasa, mungkin yang dulunya kita baca Al-Quran satu halaman,
bisa lebih, kebaikannya bertambah. Yang awalnya kita tidak sedekah atau sedekah sedikit jadi menambah sedekah kita. Atau yang awalnya kita mudah terpancing emosinya, bagaimana ketika puasa? Mudah sabar. Selalu banyak timbul kebaikan demi kebaikan di saat kita berpuasa. Dan kebaikan yang dimaksud di sini oleh penulis itu dari kebaikan sisi amal ibadah ya. Yang dimaksud di sini adalah dikuranginya rizki, kesehatan dan yaitu perkara kebaikan yang lainnya. Mana dalilnya? Kok bisa berkurang rizkinya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan dihalangi rizkinya, perhatikan, dihalangi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa yang dia perbuat. Jadi terbantah itu. Kalau ada orang-orang yang mudah tidak puasa alasannya bekerja, terbantahkan oleh hadis ini. Saya nggak kuat puasa. Kenapa? Pekerjaan saya nanti terabaikan. Kita tanya balik, apakah dengan pekerjaanmu kamu kira kamu dapatkan rizki dengan meninggalkan puasa? Justru tidak. Justru dengan maksiat yang kita lakukan, Allah jauhkan kita, sempitkan rizki kita. Sebaliknya kalau kita bertakwa, memilih jalan puasa barangkali, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, termasuk puasa, Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari seluruh perkaranya, masalahnya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Subhanallah. Gak ada ceritanya orang puasa kemudian jatuh miskin. Orang sedekah kemudian jatuh miskin. Belum ada sejarahnya. Justru kebalikannya banyak. Orang sodakoh, dia gemar bersedekah. Para sahabat mempraktekkannya bagaimana? Luar biasa. Para sahabat rela berpuasa. Bahkan ketika perang Badar. 17 Ramadan, peperangan Badar. Ya. Ketika mencangkul parit pada perang Khandaq, kondisi puasa. Ya, sebagian mereka kondisi puasa. Bagaimana? Bagaimana ketika peserta perang Badar tersebut orang-orang pada zaman ini? Ya Rasulullah, nanti kalah kita kalau perang. Kalau kita puasa nanti kalah, nggak bisa ngayun pedang. Subhanallah. Ya, inilah letak ketakwaan mereka, justru pertolongan Allah datang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Kemudian hukuman kedua bagi orang yang tidak berpuasa yang saya singkat di sini, ya'ishu kama ta'ishul bahaim. Dia hidup seperti hidupnya hewan. Hewan, jamaah sekalian, diciptakan di muka bumi ini, tugasnya adalah cari makan dan mohon maaf, cari hal yang memuaskan syahwatnya. Dua itu. Ya. Dan manusia yang meniru hewan siapa? Orang kafir. Orang kafir hidupnya di dunia ini tidak ada tujuan lain melainkan mengenyangkan perutnya dan memuaskan syahwatnya. Dua. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir itu yatamatta'un, bersenang-senang di dunia ini. Wa ya'kulun, dan mereka makan di dunia ini kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya hewan-hewan. Bukan cara makannya, tetapi pola hidupnya di dalam mencari makan. Hewan tidak ada puasa. Ya. Orang kafir meniru hewan. Yang ironisnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan mereka meniru hewan.
dan otomatis meniru orang-orang kafir ketika mereka menolak syariat puasa ini. Kemudian kesalahan kedua yang disebutkan di dalam risalah ini, al-iktsaru min tanawulit ta'am wasyarab wal maladzat qabla dukhuli Ramadan. Ini adalah kesalahan waktu bulan Sya'ban ya. Memperbanyak makan-makan dan minum-minum sebelum masuknya bulan Ramadan. Dan ini menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Petunjuk Nabi SAW disebutkan di dalam hadis riwayat Aisyah, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW aktsaru saumin fi syahri Sya'ban atau kama qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya pada bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan. Dan sebagian kaum muslimin kesalahan mereka adalah justru memiliki pedoman, marilah kita makan dan minum sepuasnya sebelum makan dan minum ini dilarang. Maksudnya pada bulan Ramadan. Sehingga apa yang terjadi ketika masuk bulan Ramadan, dia berpuasa pada hari pertama, hari kedua demi menghormati bulan Ramadan. Hari ketiganya sudah nggak kuat. Kenapa? Fisiknya tidak terbiasa. Sehingga banyak dari mereka, antum bisa lihat, terkenal dengan puasa apa? Beduk atau kendang ya. Apa maksudnya? Awal dan akhir puasa, tengahnya kosong. Awal masuk puasa menghormati bulan Ramadan, puasa dia 1, 2, mungkin 3 hari. Selanjutnya tidak puasa, dan akhir ketika sudah mau lepas bulan Ramadan mungkin merasa bersalah atau sungkan, akhirnya puasa lagi. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi. Salah satu sebabnya ini, ya, fisik yang tidak dilatih sebelum masuk bulan Ramadan. Kesalahan yang ketiga, al-isti'dadu li Ramadan an tariqil iktsar min syira'il at'imah wa tanwi'il asyribah. Persiapan Ramadan dengan cara membeli makanan, minuman yang bermacam-macam dan dalam jumlah yang banyak. Persiapan Ramadan dilakukan dengan membeli makanan, minuman yang bermacam-macam dalam jumlah yang banyak. Apakah di mana letak kesalahannya di sini? Letak kesalahannya di sini di dalam orientasi, cara berpikir yang seharusnya kaum muslimin ketika sudah mendekat pada bulan Ramadan, orientasinya yang harus dia pikirkan adalah bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Sebagian kaum muslimin memiliki orientasi atau cara berpikir bulan Ramadan adalah bulan kuliner. Bulan Ramadan digunakan oleh kaum muslimin untuk ajang memanfaatkan bulan Ramadan untuk pertama kali buka usaha kulinernya. Bukan saya katakan haram, tidak. Mudah-mudahan tidak ada masalah di situ, tapi kebanyakan orientasinya adalah bulan Ramadan bulan kuliner. Yang buka usaha bagaimana? Bulan Ramadan bulan cari fulus, bulan cari uang. Wallahi jamaah sekalian, pertama kali yang menyesatkan manusia dan bisa menyia-nyiakan bulan Ramadan mereka adalah pada masalah cara berpikir, orientasi. Ini yang mengarahkan mereka. Ketika orientasinya benar, maka arah langkah hidupnya benar dalam bulan Ramadan. Bagaimana para sahabat? Ya, ketika mereka mendekati bulan Ramadan, dan sebagian dari mereka banyak pedagang, sebagian mereka bahkan mayoritas pedagang. Disebutkan para ulama bahwasanya mereka terdahulu, ya, para pendahulu kita, mereka mengoptimalkan pekerjaan mereka sebelum masuk bulan Ramadan. Tujuannya adalah ketika bulan Ramadan lebih
minimalisir. Karena waktunya diperbanyak untuk ibadah. Dan mereka membangun pola pikir bahwasanya bulan Ramadan saya harus ubah pola hidup saya menjadi orang yang lebih banyak ibadahnya daripada banyak bekerjanya. Apa hasilnya? Luar biasa Ramadan mereka. Sangat hidup hari-harinya. Ya. Sebagian kaum muslimin, mohon maaf. Ya, bahkan saya melihat sendiri. Orangnya sudah ngaji juga. Memiliki toko, ya. Kebetulan tokonya toko pakaian, panen-panennya, betul? Masuk bulan Ramadan, ya, yang awalnya bukanya jam 9 pagi mungkin, ini jadi jam 8 pagi. Tutupnya yang tadinya sore hari sebelum maghrib, ini diperpanjang sampai jam 10 malam. Ya, gimana? Waktunya panen, Ustadz. Sekarang kita tanya, yang dikatakan oleh Nabi ketika beliau mendatangi sahabat beliau, mengatakan, Atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian, wahai sahabatku, bulan Ramadan yaitu bulan penuh berkah. Apa makna berkah di sini? Apakah berkah duniawi atau berkah ukhrawi? Ternyata Rasulullah mengabarkan, Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Kira-kira arahnya ke dunia atau akhirat ini? Rasul tidak mengatakan pasar-pasar kalian akan diramaikan, uang-uang kalian akan dilipat gandakan, tidak. Wallahi ya ikhwan, ini adalah fitnah yang dimaksudkan di dalam agama Islam. Ketika kaum muslimin terlena di dalam dunianya, terlewatkan banyak kebaikan yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Dan wallahi, tidak ada ceritanya, saya ulang sekali lagi, ketika kita memilih jalan untuk ibadah dalam bulan suci Ramadan, kemudian Allah mengatakan, hambaku ini ya memilih ibadah di bulan Ramadan, padahal orang-orang sedang mengais rezeki, fulus. Wah, saya coretlah rezekinya berkurang. Begitu? Wallahi tidak. Kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dikurangi rezeki kita, abadan. Justru banyak dari Al-Quran ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah Allah kaitkan dengan rezeki. Contoh yang ma'ruf di kalangan kajian, ya, tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa ayat berikutnya? Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kata Allah, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kaitannya dengan rizki. Saya tidak menginginkan mereka memberikanku rizki atau mereka memberikanku makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya akulah pemberi rizki. Kaitannya dengan ibadah. Yang lainnya, kita tahu semua siapa Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa. Hidupnya Maryam di mana? Maryam ibunya Nabi Isa, bukan Maryam sekarang. Maryam sekarang banyak di toko mungkin. Maryam dulu di mana? Di mihrab. Mihrab adalah tempat ibadahnya Bani Israel. Mihrab adalah tempat ibadahnya Bani Israel. Apakah Maryam kekurangan rizki? Disebutkan di dalam surat Ali Imran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk mihrabnya Maryam menemui rizki. Kata Imam Ibnu Katsir, rizki yang ada di dalam mihrabnya Maryam unik. Ya, ada buah yang jika saat itu musim panas tidak ada buah musim dingin, di mihrabnya Maryam ada. Jika saat itu musim dingin tidak ada buah musim panas, di mihrabnya Maryam ada. Makanya Nabi Zakaria tanya, ya Maryamu anna laki hadza? Wahai Maryam, milik siapa ini? Kok bisa ada di sini? Kata Maryam apa? Qalat huwa
min indillah. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah jika memberikan rizki kepada hambanya tanpa hitung-hitung. Kaitannya apa? Ibadah. Kaitannya ibadah. Wallahi tidak ada ceritanya, sekali lagi, orang ketika mendekatkan diri kepada Allah untuk beribadah kemudian rizkinya dikurangi. Dan ini bukan berarti kita harus full ibadah, tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kita untuk mencari ma'isyah. Tapi di dalam bulan suci Ramadan, ini kaitannya dengan bulan suci Ramadan, lebih banyak ibadahnya. Mungkin yang di luar bulan suci Ramadan seseorang bekerja berapa biasanya, idealnya 8 jam atau kurang. Ya. Mungkin di dalam bulan suci Ramadan bisa dipangkas. Kecuali yang mereka yang sudah punya komitmen ya seperti pegawai atau PNS, maka ini berbeda lagi urusannya. Tapi di situ di sela-sela itu bisa dia lakukan ketika ada kekosongan waktu dibuat baca Quran atau bekerja sambil melakukan aktivitas sambil lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa dilakukan. Dan kekeliruan di sini kaum muslimin adalah fokus bahasanya bulan Ramadan bulan kuliner. Ada lagi bulan Ramadan bulan mencari fulus, mencari uang. Ya, yang sungguh sudah mengakar dan menjadi adat, ketika sudah masuk bulan Ramadan, apa yang ada di kepalanya? Idul Fitri. Idul Fitri, ya. Bukan bagaimana nanti saya puasa sambil bagaimana saya supaya kuat puasa sambil tetap aktivitas. Ya pikirkan itu harusnya. Tarawih barangkali yang khusyuk dan suasananya nyaman di mana. Ya, nanti bagaimana ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Bisakah saya i'tikaf? Atau saya menghidupkan malam saya dengan ibadah, terutama sholat? Harusnya hal-hal seputar itu di dalam bulan suci Ramadan yang kita utamakan, prioritaskan. Dan hikmahnya jamaah, ketika kita membangun orientasi kita di situ, lepas bulan Ramadan kita menjadi hamba yang lebih bertakwa dari sebelumnya. Karena orientasi ini sudah dibangun dengan ibadah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang yang terdahulu diwajibkan juga berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Itu tujuan hidup kita. Jadi barangkali ada konsepnya ya, dalam 12 bulan, 11 bulan kita agak terombang-ambing dengan dunia, 1 bulan dikembalikan lagi oleh Allah. Cara berpikir kita, ayo ingat kita tujuan hidup ini beribadah. Kita gunakan ini, nanti lurus lagi. Nah, kesalahan berikutnya yang keempat, tarkus sahur, meninggalkan makan sahur. Walaupun puasa tetap sah jika tidak makan sahur. Tapi di sini adalah wasiat Nabi SAW. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW. Beliau bersabda, as-sahuru aklatun barakah. Makanan sahur itu adalah makanan yang penuh berkah. Tadi saya katakan berkah adalah ada kebaikan yang banyak di sana. Walaupun ya sahurnya apa? Apa biasanya? Nasi sama tempe sambal sudah. Berkah, wallah berkah. Yang mengatakan adalah Nabi SAW. Jika kita niatkan sahur pada waktu yang tepat, nanti akan dibahas juga waktunya. Pada waktu yang tepat, barakah. Bahkan kata Nabi SAW, fala tada'uhu, jangan tinggalkan makan sahur. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'. Walaupun salah seorang dari kalian hanya minum seteguk air, lebih parah daripada
nasi, sambal dan tempe, cuma seteguk air. Kata Nabi, fala tada'uhu, jangan tinggalkan. Fa innallah, ini penting ya, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Apa maknanya Allah bersolawat kepada hambanya? Di sini yang bersolawat ada dua, Allah dan malaikatnya kepada orang yang sahur. Jika Allah berarti Rabb atau Khalik, pencipta, bersolawat kepada makhluknya. Kalau malaikat berarti makhluk bersolawat kepada makhluk. Makna yang pertama yaitu ketika Allah Khalik bersolawat kepada makhluk, disebutkan oleh Abul Aliyah radhiyallahu an, ini maknanya adalah Allah sedang menyebut-nyebut namanya di kalangan penduduk langit. Allah sedang menyebut-nyebut namanya di kalangan penduduk langit. Kalau bahasa kita viral, kita kalau viral di dunia senang atau enggak? Sebagian kaum muslimin ya mencari viral supaya namanya bisa terkenal, dan ini terkenal di kalangan penduduk langit. Yang kedua, jika makhluk bersolawat kepada makhluk seperti tadi, malaikat bersolawat kepada orang yang sahur, maksudnya adalah malaikat sedang mendoakan kebaikan kepada Allah untuk orang yang makan sahur. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini Bukhari Muslim, tasahharu, kata Nabi, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakatun, karena sesungguhnya di dalam makanan sahur ada keberkahan. Kemudian di dalam riwayat yang lain, fadlu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan, keutamaan puasa kita dengan puasanya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani adalah pada makan sahur. Mereka tidak sahur puasanya, sedangkan kita sahur. Khamisan, kesalahan yang kelima, at-ta'jilu bis sahur, terburu-buru makan sahur atau mengawali makan sahur. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka ada yang menganggap makan sahur bebas. Walaupun antum jam 2 malam bangun makan sahur, kemudian jam 3 barang atau jam berapapun. Pendapat kedua tidak. Pendapat kedua, sahur adalah qubailul fajr. Sahur adalah sedikit waktu sebelum subuh. Dan pendapat kedua ini lebih rajih, lebih benar berdasarkan hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik dan Zaid bin Thabit. Dari Anas bin Malik dan Zaid bin Thabit. Hadis ini istilahnya mauquf ya, berhenti sampai sahabat, tapi sahabat menceritakan perbuatannya Nabi. Ini namanya hadis mauquf bi hukmil marfu'. Hadisnya mauquf sampai sahabat tetapi redaksinya menceritakan perbuatan Nabi. Berarti ini hadis sebenarnya sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma. Zaid bin Thabit mengatakan, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila shalah. Kemudian beliau bangkit untuk pergi salat subuh. Qultu, Anas bin Malik mengatakan, kam bainal adzan was sahur? Lalu berapa jaraknya antara azan dan sahur? Ya, maka Zaid bin Thabit menjawab, qadra khamsina ayah. Kira-kira sebatas 50 ayat. Seukuran orang membaca Al-Quran 50 ayat. Simple kita hitung ya.
Kalau satu mushaf, barangkali mushaf yang ma'ruf, mushaf Madinah itu kan ada 15 baris ya, satu halaman. Anggap saja satu baris satu ayat, jadi tidak terlalu pendek ayatnya, tidak terlalu panjang. Berarti kalau satu baris satu ayat, satu halaman ada 15 ayat. Kira-kira kita baca itu berapa menit Pak satu halaman? 10? Nggak sampai ya? 5 sampai 7 menit kira-kira. Anggap 7 menit lah. Satu halaman 7 menit. 15 ayat. Kalau 50 ayat berarti butuh 3 kali 15, 45. 3,5 lah. 3,5 halaman. 3,5 dikali 7, 25. Ya, 7 kali 3, 21. Kira-kira 25 ya. 25 anggap kita bulatkan 30 menit. 30 menit sebelum azan subuh itulah waktu sahur yang dikatakan tadi aklatun barokah, makanannya barokah. Ya. Kemudian di situ adalah Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Kalau sahurnya jam 2, banyak prakteknya. Makan setelah kenyang, duduk sebentar apa? Hilang. Subuhnya jam 7. Nah, ini adalah salah konsep ketika dia makan sahur. Justru semakin dekat subuh kita makan sahur, perut kita semakin bertahan. Di dalam menjalani aktivitas masih bertahan, ada isinya. Dan Rasul SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin. Senantiasa manusia berada di dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Ketika mereka mengakhirkan sahur dan mengawalkan buka puasa. Bukan dibalik, mengawalkan sahur dan mengakhirkan buka puasa, tidak, tapi dirapatkan. Sahur itu diakhirkan, buka diawalkan. Kesalahan berikutnya, takhirul iftar, mengakhirkan berbuka. Kebalikannya dari yang tadi ya. Mengakhirkan berbuka ketika azan, kemudian dia tidak langsung berbuka. Enggak, saya masih kuat puasanya. Perut saya belum kelaparan banget. Nanti saya perut saya belum lapar sekali. Ya, akhirnya apa? Saya buka puasanya isya sajalah. Semangat dia. Justru ini keliru. Dan Nabi SAW mengatakan, "Thalathun min akhlaqin nubuwah." 3 hal yang merupakan akhlak kenabian. Para nabi menggunakan akhlak ini. Ta'jilul iftar, mengawalkan buka puasa, menyegerakan buka puasa. Makanya sampai buka puasa istilahnya ta'jil. Itu dari bahasa Arab ta'jil, ya, pakai ain. Ta'jil. Kemudian sudah diserap bahasa Indonesia jadi takjil pakai K. Ya, mudah-mudahan itu ada motivasi supaya menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus sahur. Kemudian mengakhirkan sahur. Akhlak kenabian. Wa wad'ul yamini 'ala shimali fis shalah, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Ini adalah 3 akhlak kenabian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya tambahkan di sini ada beberapa kondisi ketika kita kesulitan untuk menyegerakan berbuka. Mungkin di tengah-tengah kendaraan macet, kita di dalam kendaraan nggak ada makanan, tidak ada minuman. Bagaimana caranya? Ini sedangkan azan sudah berkumandang. Kita ingin mempraktekkan menyegerakan berbuka. Bagaimana caranya? Ketahuilah bahwasanya rukun puasa itu ada 2. Rukun puasa ada 2. Niat, ya, niat dalam hati. Kemudian
menahan niat dalam hati dan menahan. Menahan maksudnya menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum. Seandainya kita ada menemukan makanan dan minuman, kemudian azan, kita minum, berarti menggugurkan rukun yang nomor 2, yang menahan. Tetapi jika tidak ada makanan dan minuman, ini azan sudah berkumandang, kita ingin mempraktekkan, mengawalkan buka puasa, kita bisa lakukan pada rukun yang nomor 1. Kita berniat membatalkan puasa, walaupun belum ada makanan dan minuman, karena kondisi. Nah, mungkin seperti orang yang azan juga, ya, tapi azan bisa ya. Kalau azan bisa kita, muadzin mau mengumandangkan azan, cukup dia makan kurma 1, minum air secukupnya, kemudian azan. Paling butuh beberapa detik. Kemudian yang ke-7, al-julusu 'ala at-ta'am wa tark salatil maghrib. Kesalahan berikutnya adalah ketika berbuka duduk menghadapi makanan yang sangat banyak dan meninggalkan salat maghrib. Ya, meninggalkan salat maghrib. Ini juga fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Ketika sudah mendekati maghrib, ada istilah ngabuburit, ya, terlepas dari segala macam maksiat yang terjadi di dalamnya, anggap saja dia untuk beli makanan. Bisa jadi pasar takjil itu dari ujung ke ujung dibeli semua makanannya. Mending kalau untuk bagi-bagi bagus. Tapi enggak, dibuat sendiri, dihadapi sendiri, dia menghadapi makanan sampai terlewat waktu maghrib. Walaupun tidak terlewat waktu maghrib pun, waktu jamaah dia, kalau dia orang laki-laki, berjamaah di masjidnya terlewat. Akhirnya dia sholat sendiri di rumah, gara-gara buka puasa. Ini juga menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis, tata cara takjil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla an yusalli. Nabi itu berbuka puasanya, membatalkan puasanya dengan rutab, kurma muda, rutab. Ya, kurma muda yang mengarah ke matang, ya, ada rutab. Alhamdulillah sekarang beberapa tahun terakhir ini sudah terjual di pasar-pasar kurma kita, ada rutab. Fa'il lam takun rutubat fa'ala tamarat. Jika tidak ada rutab, maka beliau mengkonsumsi tamar. Tamar itu kurma yang tua, ya, yang seperti yang ada di sekitar kita. Kurma. Fa'il lam takun hasawatin minal ma. Jika tidak ada kurma, beliau minum air. Beliau minum air. Ini takjil ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pukisnya, Ustadz, gimana? Atau ada apa lagi? Gorengan. Ya. Gorengan ini kurmanya orang Indonesia. Iya. Taib. Jamaah sekalian, antum perhatikan, larangan tadi atau peringatan tadi berkaitan dengan satu, memberatkan fisik. Makan banyak, fisik berat. Nanti akan saya sebutkan, ada keterangan dari medis. Yang kedua, berkaitan dengan waktu sholat. Jika dua hal ini bisa kita hindari, silahkan makan yang lainnya. Asal hukum makanan halal, gak ada masalah. Barangkali kurma, air, gorengan, ya. Alhamdulillah, yang penting tidak memenuhi perut yang satu hari kosong, kemudian kita ngomong dimbleki, ya. Maksudnya diisi makanan yang banyak. Yang kedua, tidak mengganggu waktu
sholat maghrib kita. Jika tidak, dua hal ini bisa dihindari, maka silahkan dimakan. Tapi bagaimana ketika ada kurma, air, gorengan, punten pecel, lodeh, apa lagi? Kolak. Di hadapan, semuanya dimasukkan bagaimana? La haula wala quwata illa billah. Ya, ini namanya yang dimaksudkan kembali ke poin yang tadi. Dia orientasinya bulan puasa, bulan kuliner. Walaupun buka puasa, kita bukan berarti balas dendam, enggak. Kita tetap menahan, mengurangi porsi makanan seperti bulan di luar bulan Ramadan. Fatwa dari ahli medis. Annal am'a'a tamtassul mawad as-sukariyah adz-dza'ibah fi aqall min 5 daqa'iq. Bahasanya perut kita ini, usus kita ini mencerna makanan manis yang lembut itu kurang dari 5 menit. Artinya apa? Cepat. Makanya di situ disyariatkan kurma. Fayartawil jisim wa tazulu a'rad naqas as-sukar wal ma' fihi. Dan setelah kurang dari 5 menit sudah tercerna, kemudian usus tadi mengirimkan energi gula dan menyampaikan kepada anggota tubuh yang membutuhkan gula pada waktu itu. Maksudnya energi gula, bukan orientasinya ke diabetes ya. Mengirimkan energi gula pada anggota tubuh yang perlu. Jadi yang perlu energi. Kemudian li'anna sukarud dam yankhafidhu fi athna'is shaum. Karena zat gula darah ini menurun ketika kita seharian berpuasa. Ya. Wa ammal ma, adapun air. Ai al-iftar 'alal ma' fa innal jisma yahsulu lahu bis-shaum naw'un minal yabis. Tujuannya adalah untuk menyiram tubuh yang seharian kekeringan. Fa idza rataba bil ma' kamula intifa'uhu bil ghada. Apabila dibasahi oleh air, maka sempurnalah energi orang tersebut dari zat gulanya plus airnya untuk membasahi. Makanya antum lihat ketika orang buka puasanya banyak sekali, bukan malah kuat, malah lemes. Malah lemes. Ya, atau pengalaman pribadi. Malah lemes. Tapi kalau kita cukupkan dengan air dan kurma, atau Ustadz saya sudah fanatik sama gorengan, nggak bisa, ya sudah gorengan daripada sholat nggak khusyuk, ya gorengan. Intinya dua tadi, tidak memenuhi secara penuh, kemudian tidak mengurangi waktu sholat. Kesalahan berikutnya yang ke-8, tarkud doa indal fitr, meninggalkan doa ketika buka puasa. Yang terkenal ya, doa puasa adalah dhahabadh dhama' wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Bagaimana dengan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu? Khilaf di kalangan para ulama. Memang banyak sekali di kajian-kajian disahihkan yang dhahabadh dhama'. Ya, intinya khilaf di sini di kalangan para ulama. Seperti Syekh Uthman Khamis menyebutkan, kemudian Syekhuna Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, ada juga masyayikh yang lainnya mengatakan bahwasannya dua-duanya ada sisi dhaifnya. Tidak bisa satu ditetapkan kemudian membuang yang lainnya. Ya, dhahabadh dhama'u riwayat Abu Dawud, di situ ada perawi yang dhaif juga. Walaupun oleh ulama yang lain dihasankan, bukan sahih tapi dihasankan riwayat ini. Adapun Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ini dhaif ya, jenis mursal tetapi banyak riwayatnya. Sangat banyak. Salah satu penyebab hadis itu terangkat derajatnya dari dhaif menjadi hasan li ghairihi karena banyak riwayatnya. Dhaif itu tapi banyak.
Maka wallahu alam, saya berpandangan di sini di dalam doa berbuka puasa, kalau kita mau menggunakan dhahabadh dhama'u silahkan, atau Allahumma laka sumtu silahkan, atau dua-duanya silahkan, atau enggak dua-duanya silahkan, hanya bismillah saja boleh. Ya, kalau mau menggunakan semuanya berarti secara maknanya bismillah dulu, kemudian Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftar. Tidak ada wabika amantu, itu yang enggak ada. Yang tersebar Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu. Ya. Ini yang enggak ada. Yang ada riwayatnya yang dhaif tadi, dua nas atau dua kalimat. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, puasaku ini aku lakukan untukmu dan aku berbuka dengan rizki yang kau berikan. Dua kalimat, tidak ada wabika amantu wa ala rabbika wa ala rabbina tawakkaltu, tidak ada. Ya. Kalau kita mau mengamalkan ini, mau membaca ini, ya silahkan. Tapi ini tepatnya sebelum makan. Kalau setelah makan, dhahabadh dhama'u, telah hilang. Artinya dhahabadh dhama'u, telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruq, dan telah basah urat. Wa thabatal ajru insyaallah, dan dosa pahala telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah makan dan minum. Kemudian kita berdoa sesuai maslahat kita. Mau berdoa, ya Allah berikanlah taufik kepadaku untuk memperbanyak amal soleh di dalam bulan Ramadan saat berbuka. Ya. Atau yang penting, Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki utaqa, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malamnya. Maka berdoa, doakan diri kita dan orang tua kita. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskan diri kami dan bapak kami dan ibu kami dari api neraka. Saat berbuka bisa kita baca, atau maslahat doa yang lainnya. Berikutnya, kesalahan yang ke-9, sibuk berbuka puasa sampai tidak sempat menjawab azan. Ya, maka ini adalah kesalahan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengarkan azan, maka jawablah azan tersebut seperti yang dikumandangkan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali hayya 'alatain, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Yang ke-10, ayyan wiyal iftar thumma la yuftir wa yakmula siyamuhu. Berniat buka puasa di siang hari dan sudah menjalankan sebabnya tapi tidak jadi buka puasa dan melanjutkan puasanya. Atau ringkasnya, orang yang berniat buka puasa belum menjalankan sebabnya, penting ini, belum menjalankan sebabnya, nanti saya akan jelaskan, tapi tetap melanjutkan puasanya. Artinya puasanya sebenarnya sudah batal. Contoh, ketika kita berjalan barangkali di siang hari panas, melihat ada bakul es teh, es tehnya ada besar itu, sekarang kan sedang musim orang jual es teh besar, gelasnya ya di es batunya nampak kan, gelasnya berkeringat. Ya, bagaimana Pak perasaan kita, Pak? Dizolimi atau enggak? Nah, ya. Kemudian kita mengatakan dalam diri kita, Masya Allah segernya ini. Titik di situ. Batal? Belum. Belum batal. Tadi saya sebutkan, dengan melakukan sebabnya. Lintasan hati, kemudian diiyakan dengan melakukan sebabnya, ini adalah makna niat secara syariat Islam. Makna niat di dalam Islam adalah
penting kita juga faedah baru. Makna niat di dalam Islam yang sampai setiap amal harus berdasarkan niatnya adalah gerakan hati yang diiringi dengan perbuatan anggota badan yang sesuai. Gerakan hati yang diiringi dengan diiringi dengan perbuatan anggota badan yang sesuai. Contoh, ketika perut kita lapar, ini di luar bulan Ramadan, perut kita lapar. Apa yang ada dalam gerakan hati kita? Ingin makan, baru gerakan hati. Dan diiringi dengan perbuatan yang sesuai, kita melangkahkan kaki kita ke dapur, ambil piring, buka magicom, ambil nasi, ambil nasi dan lauk pauk selesai. Itu di dalam Islam sudah terhitung amal sempurna walaupun belum makan. Ya, mana dalilnya? Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimaini bisayfayhima." Idzal taqal muslimani bisayfayhima. Ketika ada dua orang muslim yang bertemu sama-sama membawa pedang. Kata Nabi, al-qatilu wal maqtulu finnar. Sang pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-qatil, iya ya Rasulullah, kalau kami setuju si pembunuh masuk neraka. Fama balul maktul, bagaimana konsepnya ya Rasulullah, kok yang dibunuh masuk neraka juga?" Jawaban Nabi inilah dalil dari definisi niat yang saya sampaikan. Kata Nabi SAW, "Wa huwa yahrisu ala qatli sahibi." Dia sebelum terbunuh sudah berniat, hanya niat, sudah berniat membunuh siapa? Saudaranya. Tapi sudah membunuh belum dia? Belum. Kenapa? Terbunuh dulu, masuk neraka. Berarti gerakan hati dia ingin membunuh yang diiringi dengan perbuatan sesuai. Apa perbuatan sesuainya? Pegang pedang dan menyerang saudaranya. Walaupun belum terbunuh sampai kepada tujuan yang dia inginkan, dia sudah tertulis melakukan amal yang sempurna. Dia sudah tertulis melakukan amal yang sempurna. Makanya dalam sholat tidak ada melafalkan niat, tidak ada. Kenapa? Karena makna niat sudah cukup di sana. Gerakan hati yang diiringi dengan perbuatan yang sesuai. Kita mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa gerakan hati kita? Azan ini, panggilan sholat. Saya mau sholat, baru gerakan hati. Kemudian kita melangkahkan kaki kita menuju masjid. Atau sebelumnya kita berwudu dan lain sebagainya. Ini perbuatan anggota badan yang sesuai dengan hati kita. Cukup niat. Yang makan tadi tidak perlu habis ambil nasi, saya berniat makan. Enggak gitu juga. Yang membunuh tadi juga tidak mengatakan, ya, dia niat dalam hati pedang, mengayunkan pedang, tidak perlu mengatakan saya akan membunuhmu. Baru satu kali. Ayunan kedua, saya akan membunuhmu. Kalau enggak sah nanti, karena tidak dilafatkan. Tidak. Ternyata Rasul mengatakan yang terbunuh juga masuk neraka. Rasul enggak pakai nanya awalnya. Tadi dia sudah niat belum? Kalau belum niat enggak masuk neraka. Enggak. Ternyata Rasul mengatakan dia juga masuk neraka. Ini definisi niat. Sama, yang berpuasa juga demikian. Barangkali tadi ingin makan, tahu-tahu ingin makan rawon, ya. Ingat dia ada warung favoritnya. Baru gerakan hati. Kemudian diiringi dengan perbuatan dia ke kamarnya, barangkali ambil dompetnya, persiapkan uangnya, arahkan kendaraannya menuju warung favoritnya tadi, qadarullah tutup. Bagaimana? Kita katakan, Mas, cari warung yang lain, puasa Anda sudah batal.
puasanya sudah batal. Jelas ini? Nah. Yang ke-11. Ya, kurang 2 poin, saya singkat. Sebagian manusia merasa menyangka bahwasannya mencicipi makanan termasuk membatalkan puasa. Jawabannya tidak. Ibnu Abbas mengatakan la ba'sa ayyadhuqal khilli aw syai'. Tidak mengapa seseorang mencicipi cuka atau yang lainnya, ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim, selama tidak masuk ke tenggorokannya sedangkan dia berpuasa. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa dzuqut ta'ami yukrahu li ghairil hajah. Merasakan makanan, mencicipi, ini adalah makruh hukumnya jika tidak ada kebutuhan. Contohnya kita di rumah, yang ada kebutuhan mencicipi siapa? Kita atau istri? Istri. Masak rawon, kemudian dicicipi sama istri. Mentang-mentang sudah ngaji, tahu mencicipi makanan, nggak batal puasanya. Bu, gantian bu. Nah ini makruh ini. Kita nggak ada hajat. Kalau istri kita ada untuk mempersiapkan makanan kepada anggota keluarganya. Kita nggak usah ikut-ikut. Ya, mentang-mentang tahu nggak batal. Iya makruh tapi. Perbuatan yang dibenci. Berikutnya, yang terakhir ya. Mengumpulkan antara kurma dan kismis dalam satu nabidh. Tahu nabidh ya? Minuman nabidh itu minuman fermentasi. Ya, minuman fermentasi seperti konsepnya tape lah. Dan Nabi SAW senang minum fermentasi kurma tadi. Beliau meletakkan air kurma dalam air kemudian ditutup, dibiarkan 12 jam. Dan hal seperti ini diizinkan oleh Rasulullah kecuali yang dilarang adalah mengumpulkan 2 jenis makanan, nggak boleh. Harus 1. Rasul SAW melarang di dalam sebuah hadis, Rasul SAW melarang mengumpulkan kurma tua dan kurma muda dalam satu minuman atau kurma dan kismis. Tidak boleh. Yang benar adalah harus 1. Wallahu ta'ala alam. Sudah hampir maghrib atau sudah masuk maghrib? Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.